Assalamualaikum teman-teman. Kisah kali ini berjudul Malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon selalu memiliki gaungnya sendiri di desa Watu Gede. Angin dingin seperti memahat udara, membuat bulu kuduk penduduk berdiri. Pohon beringin tua di ujung desa berdiri kukuh. Akar-akarnya menggeliat keluar seperti tangan yang hendak mencengkeram. Di bawah beringin itulah puluhan tahun lalu janji antara manusia dan entitas dunia lain sering dibuat. Tidak ada yang berani bicara lantang tentang ritual di sana, kecuali mereka terdesak yang merasa hidup ini menolak mereka. Salah satunya adalah Harjo, lelaki parubaya yang seluruh hidupnya kini tergantung pada pertanian. Tapi tahun ini berbeda. Ladangnya mati, padi-padi meranggas sebelum menguning, dan hujan enggan menyentuh tanah miliknya. Harjo, hutangmu di pasar sudah menumpuk. Aku gak bisa lagi kasih pinjam, kata Pak Carik si pemilik warung. Harjo hanya bisa menunduk. Telinganya panas oleh bisik-bisik para tetangga. Semua itu membuatnya berdiri di depan pohon beringin malam ini. Ia membawa seekor ayam cemani yang tubuhnya legam dari kepala hingga cakar. Seekor tumbal kecil untuk pembuka jalan. Di depannya berdiri seorang lelaki tua kurus dengan kulit gelap yang nyaris menempel di tulang. Dia adalah juru kunci. Nama aslinya hilang bersama masa mudanya. Kau yakin, Harjo? Suara juru kunci parau, seolah keluar dari dalam tanah. Kalau aku tidak yakin, aku tidak akan di sini, jawab Harjo tegas. Meskipun tangan kirinya gemetar. Kau tahu, ini bukan hanya tentang emas atau tanah. Ini tentang janji. Jika kau tidak bisa menepati janji, kau tidak akan pernah benar-benar bebas, lanjut juru kunci. Beri aku kekayaan, Harjo memotong. Suaranya setengah memohon, setengah memerintah. Beri aku sesuatu yang bisa mengangkat keluargaku dari kemiskinan ini. Aku akan melakukan apa saja. Juru kunci tersenyum tipis. Sudut bibirnya nyaris menyentuh dagu. Tentu, apa saja, gumamnya sambil menyayat leher ayam cemani. Darah hitam menetes di atas tanah di depan pohon beringin. Harjo mencium aroma anyir yang tajam mencengkeram hidungnya. Letakkan tanganmu di atas akar itu, perintah juru kunci. Harjo pun menurut. Ritual dimulai. Angin yang semula berdesir kini berubah menjadi lolongan. Pohon beringin tampak bergerak. Akar-akarnya menggeliat seperti ular. Harjo merasa ada yang menarik tangannya ke dalam tanah. Sesuatu yang dingin dan hidup. Lalu suara itu datang. Suara seorang perempuan. Halus tetapi membawa kegetiran yang menusuk. Siapa yang berani memanggilku? Harjo mendongak. Di bawah bayangan purnama, ia melihat sosok perempuan berdiri di antara akar-akar pohon. Kulitnya putih pucat, matanya hitam seperti sumur tanpa dasar, dan rambutnya menjuntai hingga menyentuh tanah. Aku Harjo, jawabnya dengan suara bergetar. Kau tahu, kekayaan yang kau minta bukan sesuatu yang gratis. Perempuan itu melangkah mendekat. Langkahnya pelan, seperti bayangan yang meluncur. Aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Tapi setiap bulan purnama, aku akan datang untuk mengambil sebagian darimu. Sebagian? Harjo bertanya. Meski ia tidak ingin tahu jawabannya. Perempuan itu tersenyum. Dan saat itulah Harjo menyadari
bahwa giginya terlalu banyak untuk mulut sekecil itu. Jiwa Harjo, jiwa. Kau punya banyak bukan? Jiwa-jiwa yang dekat denganmu. Harjo menggigil, tapi ia mengangguk. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini lebih buruk daripada mati kelaparan. Tapi ketika perempuan itu merentangkan tangan dan emas mulai berjatuhan dari udara, rasa takutnya tenggelam oleh gemerlap kekayaan. Mulai malam ini kau kaya Harjo, tapi ingat, aku akan datang. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Kehidupan Harjo berubah drastis. Sawahnya kembali hijau, penuh dengan padi yang melimpah. Ia membeli sapi, membangun rumah yang lebih besar, dan menjadi dermawan desa. Namun setiap bulan purnama, perempuan itu datang. Awalnya ia hanya meminta hal kecil, seekor ayam, seekor kambing. Tapi malam ini saat Harjo duduk di beranda, suara itu datang sebelum waktunya. Harjo, suara perempuan itu bergema dari kegelapan, lembut tapi tegas. Harjo merinding. Aku sudah memberimu kambing terakhir minggu lalu, jawabnya dengan suara serak. Bukan kambing yang kuinginkan. Suara itu mendekat, dan angin dingin berhembus melintas wajah Harjo. Aku ingin anakmu. Harjo tercekat. Ia berbalik dan melihat perempuan itu berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata yang lebih gelap dari malam. Tidak, itu tidak mungkin. Harjo mundur, tubuhnya gemetar hebat. Kau sudah berjanji Harjo, kau tahu ini akan datang. Perempuan itu tersenyum lebar. Berikan aku anakmu, atau aku akan mengambil sesuatu yang lebih besar. Harjo jatuh berlutut. Tubuhnya terasa lemas. Ia ingin melawan, ingin mengusir perempuan itu. Tapi ia tahu janji adalah janji, dan janji dengan danyang kendali sodo tidak pernah bisa dibatalkan. Malam itu Harjo duduk di beranda rumahnya, menatap bayangan perempuan pucat yang berdiri di tengah halaman. Wajah perempuan itu tidak bergerak. Senyumnya lebar, seperti ukiran di batu nisan. Tapi di balik ketenangan itu, ada kengerian yang mematikan. Harjo, waktunya hampir habis, katanya lembut tapi tegas. Kau tahu aku harus mengambil sesuatu malam ini. Harjo merasakan napasnya berat. Di dalam rumah terdengar suara tawa kecil Sinta, anak perempuannya yang baru berusia 7 tahun. Ia memegang kepalanya sendiri, seolah ada benda berat yang menghantam jiwanya. Jangan ambil anakku, pintanya dengan suara bergetar. Ambil aku saja, aku yang membuat perjanjian, aku yang harus menanggungnya. Perempuan itu menggeleng berlahan. Rambutnya yang panjang dan hitam melambai seperti asap. Kau tidak bisa memilih Harjo. Perjanjiannya sudah jelas. Jiwa yang paling kau cintai, itulah tumbalnya. Tidak, tidak, tidak. Harjo berteriak, lalu bangkit dari kursinya. Tiba-tiba ia meraih parang yang ia simpan di sudut beranda. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan parang itu ke perempuan itu. Kalau kau mendekati anakku, aku akan memenggalmu. Harjo berteriak, meski ia tahu ancamannya sia-sia. Perempuan itu tertawa kecil. Suara dinginnya memekik seperti kaca yang retak. Harjo, aku bukan makhluk yang bisa kau bunuh. Dan jika kau melawan, aku tidak hanya akan mengambil anakmu, aku akan mengambil semua yang kau miliki,
termasuk nyawamu sendiri. Harjo tidak peduli. Dengan langkah cepat ia masuk ke rumah, mengunci pintu, dan memeluk anak perempuannya yang sedang bermain boneka. Sinta menatap ayahnya dengan kebingungan. "Ada apa, Pak? Kenapa Bapak gemetar?" tanyanya polos. "Tidak apa-apa, Nak." Harjo berusaha tersenyum meski wajahnya basah oleh keringat. "Kamu harus tetap di sini, jangan keluar, apapun yang terjadi." Namun saat ia berusaha menenangkan diri, suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini dari dalam rumah. "Kunci pintu tidak akan bisa menghentikanku, Harjo." Harjo menoleh, dan perempuan itu sudah berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari lantai. Gaunnya berkibar meski tidak ada angin. Sinta memekik, menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Harjo," perempuan itu melanjutkan, "berikan aku apa yang sudah kau janjikan, atau aku akan mengambil semuanya sekarang." Harjo mematung. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi otaknya bekerja cepat. Ia tahu ini bukan hanya tentang melindungi anaknya. Ini tentang menghentikan sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan. Harjo menutup matanya, lalu berlutut di lantai. "Ambil aku," katanya lirih. "Jangan anakku. Aku serahkan jiwaku malam ini." Perempuan itu tertawa. "Jiwamu? Harjo, kau sudah memberi jiwamu sejak malam perjanjian itu. Kau pikir aku akan puas dengan itu?" Harjo membuka matanya. Napasnya berat, tapi ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengangkat parang di tangannya, lalu berkata dengan suara penuh tekad, "Kalau begitu aku akan menghentikanmu di sini." Dengan satu ayunan ia memotong jari telunjuk kirinya sendiri. Darahnya berceceran di lantai. Ia menggeram menahan sakit. Lalu dengan darah itu ia menggambar simbol raja di lantai kayu rumahnya. Simbol itu diajarkan oleh juru kunci, sebuah tanda yang bisa mengunci danyang apapun yang melanggar batas. Perempuan itu terkejut. Wajahnya berubah bengis, matanya merah menyala. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya. "Tutup mulutmu," Harjo berteriak, lalu melanjutkan menggambar simbol itu. Saat lingkaran darah itu selesai, perempuan itu tersentak mundur. Tubuhnya tertarik seperti bayangan yang diserap ke dalam lubang. Ia menghilang, meninggalkan jeritan panjang yang menggema di seluruh rumah. Harjo jatuh terduduk. Napasnya tersengal-sengal dan darah dari tangannya terus mengalir. Sinta menangis sambil memeluk ayahnya. "Sudah selesai, Nak. Sudah selesai," kata Harjo, meski hatinya tahu ini belum benar-benar tuntas. Malam berikutnya, juru kunci mendatangi rumah Harjo. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang lebih suram dari biasanya. "Kau pikir kau sudah bebas, Harjo?" tanyanya. "Aku menghentikannya," jawab Harjo meski suaranya bergetar. Juru kunci tertawa pahit. "Kau memang menghentikan dia, tapi kau lupa. Perjanjian dengan Danyang tidak pernah hanya satu lapis. Kau mengunci dia di sini." Harjo terdiam. "Apa maksudmu?" "Danyang itu tidak pergi, Harjo. Dia tidak kembali ke dunianya. Dia masih di sini, terkunci di rumah ini, dan dia akan menunggu sampai seseorang membebaskannya." Harjo merasa tubuhnya runtuh. Simbol di lantai yang ia buat dengan darah masih ada, tapi sekarang ia tahu itu bukan perlindungan, itu adalah penjara. 1 minggu kemudian,
Harjo terbangun di malam hari oleh suara langkah kaki kecil. Ia melihat Sinta berjalan ke ruang tengah. Matanya kosong seperti orang yang sedang mengigau. "Sinta, kamu mau kemana?" teriak Harjo. Sinta berhenti di depan simbol di lantai dengan senyum yang tidak semestinya ada di wajah seorang anak. Ia berkata, "Bapak lupa satu hal, dan yang itu tidak akan pergi, tapi aku bisa membantunya keluar." Harjo membeku. Matanya membelalak saat melihat tangan kecil Sinta mulai menghapus simbol itu dengan darahnya sendiri. Jeritan panjang terdengar. Dan sebelum Harjo sempat menghentikannya, perempuan itu kembali muncul, kali ini dengan wajah yang lebih mengerikan. "Kau kalah, Harjo." Oke teman-teman, itulah kisah tentang perjanjian malam Jumat Kliwon. Semoga teman-teman suka dengan kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.